Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Evita Nursanti mendukung program vaksinasi nasional dalam rangka mencegah dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian mengembangkan peternakan sapi Bali. Komisi 5 DPR tinjau pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Sumatera Barat baru-baru ini. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Menjumpai kembali Suara Parlemen Pagi edisi hari ini Senin 8 Maret 2021, tentunya bersama dengan saya Subki Abdul. Seperti biasa, Suara Parlemen akan memberikan informasi seputar dinamika, aktivitas, dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan dalam Suara Parlemen Pagi kali ini kami juga selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Pastikan Anda juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Pastikan Anda juga selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing dan juga jauhi kerumunan. Dan kalau bisa nih Anda juga harus mengurangi mobilitas. Dan pemirsa, di Suara Parlemen Pagi kali ini kami akan membahas tajuk ataupun juga topik utama. Ini terkait dengan bagaimana evaluasi subsidi kuota terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Seperti kita ketahui bahwa ini pandemi COVID-19 sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun lebih, dan juga pastinya ini sejumlah siswa mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi ini masih melakukan pelajaran secara jarak jauh ataupun juga secara daring. Dan juga pastinya Menteri Pendidikan juga sudah memberikan terkait dengan subsidi kuota. Nanti kita akan bahas di segmen akhir. Tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu 5 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kita masuk dalam berita pertama, ini terkait dengan DPR RI dukung program vaksinasi nasional. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Evita Nursanti ini mendukung program vaksinasi nasional dalam rangka mencegah dan juga mengatasi penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Ia meyakini vaksin yang diberikan kepada masyarakat merupakan vaksin yang aman dan juga halal. Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri atau KBPP periode 2021-2026 di Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti mendukung program vaksinasi nasional. Ia berpendapat vaksin yang diberikan kepada masyarakat sudah teruji klinis sehingga aman dan halal untuk digunakan. Evita mengajak masyarakat tidak menyebarkan ketakutan tentang keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Selain itu, Evita menekankan mematuhi protokol kesehatan harus tetap dilakukan walaupun sudah dilakukan vaksinasi. Menghimbau masyarakat untuk jangan takut dan ragu untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 karena vaksinasi COVID-19 itu aman, halal, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Saya juga sudah divaksin dan insya Allah aman, tidak ada dampak atau efek samping lainnya. Evita menambahkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas bersama. Menghargai keberagaman merupakan kunci dalam menjaga persatuan Indonesia. Bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban demi Indonesia maju. Jauhkan perbedaan, hargai keberagaman. Itu yang paling penting. Ekonomi bangkit dan Kamtipnas kondusif menuju Indonesia maju. Evita berharap program-program pemerintah dalam menangani COVID-19 perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia segera selesai. Hilman Hidayat dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan.
Ya, dalam hal ini Evita juga mengajak masyarakat tidak menyebarkan ataupun juga tidak menyebarkan ketakutan tentang keamanan dan juga kehalalan vaksin COVID-19. Selain itu, Evita menekankan mematuhi protokol kesehatan ini harus tetap dilakukan walaupun sudah dilakukan vaksinasi. Dan sekali lagi juga pastinya ini Polri dalam hal ini juga sudah membentuk tim terkait dengan cyber. Jadi pastikan Anda masyarakat, para pengguna sosial media untuk tidak memberikan ataupun juga menyebarluaskan informasi-informasi hoax ataupun juga tidak benar. Nantinya pasti akan ada sanksi yang akan diberikan kepada Anda apabila mungkin menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ini terkait dengan peternakan sapi Bali bisa dikembangkan di daerah lain. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah dari Kementerian Pertanian terkait dengan pengembangan peternakan sapi di wilayah Bali. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian mengembangkan peternakan sapi Bali. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU-HPT Denpasar, Bali. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman El Hamzah mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian yang berencana mengembangkan ternak sapi Bali agar bisa dikembangbiakan di daerah potensial lain seperti Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Tapi patut kita apresiasi dengan kesungguhan dari Kementerian Pertanian, dari Dirjen Peternakan, sudah memberi contoh yang baik. Dan saya kira ini yang dikembangkan di sini adalah komoditas sapi unggulan Indonesia. Sulaiman pun mengkritisi status lahan BPTU HPT Denpasar yang bukan milik negara, melainkan milik pemerintah provinsi. Meski begitu, Sulaiman berharap budidaya sapi Bali dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah sapi Bali dalam tahun-tahun mendatang. Sebetulnya kalau mau dialokasikan APBN secara prinsip, dari Komisi 4 tentu sangat keberatan. Karena status tanah tadi, sehingga tidak mungkin negara dibebankan anggaran lagi untuk pengembangan lokasi ini, tetapi status tanahnya tidak jelas. Dari Provinsi Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman El Hamzah ini mengapresiasi kinerja dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian yang berencana mengembangkan ternak sapi Bali agar bisa dikembangbiakan di daerah potensial lain seperti Pulau Sulawesi maupun juga di wilayah Papua. Ini Sulaiman meminta Kementerian Pertanian sungguh-sungguh dan juga bekerja sebaik mungkin dalam hal pengembangan ternak sapi Bali. Kita harapkan sekali lagi bahwa apa yang sudah berlangsung ataupun juga proses pengembangbiakan ternak sapi Bali yang juga sudah berhasil di wilayah Bali ini bisa diterapkan di provinsi maupun juga di daerah lain seperti tadi disampaikan di Pulau Sulawesi maupun juga di Pulau Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 5 DPR RI soroti pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya di wilayah Sumatera Barat. Komisi 5 DPR RI tinjau pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di wilayah Sumatera Barat baru-baru ini. Dengan teknologi baru yang tidak lagi mengandalkan listrik, Komisi 5 berharap infrastruktur pembangunan PJUTS bisa terpelihara dan juga terjaga dengan baik. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 5 DPR tinjau pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Sumatera Barat baru-baru ini. Dengan teknologi baru yang tidak lagi mengandalkan listrik, Komisi 5 DPR berharap infrastruktur pembangunan PJUTS terpelihara dan terjaga dengan baik. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan, pembangunan PJUTS penting untuk tujuan keamanan dan membantu menerangi kegiatan masyarakat Sumbar. Saya juga mengingatkan tentang kualifikasi apa sih yang harus pakai PJU dan seterusnya, dan bukan saja instalasinya ya, tapi juga operasional dan perawatannya. Nah, titik-titik strategis apalagi objek-objek vital, saya kira PJU ya harus lebih diperbanyak dan terutama operasional dan maintenance-nya, saya kira itu. Anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri menyoroti penggunaan teknologi tenaga surya di 16 titik pembangunan PJUTS di Sumbar. Meski relatif murah dan efisien, Tamanuri mengingatkan soal pemeliharaan alat-alat
dan teknologi baru yang digunakan tersebut agar PJUTS tidak cepat rusak. Aki segala macam, jadi ini perlu pengamanan, kemudian perlu pemeliharaan yang cukup. Kalau tidak, ini akan bisa dinikmati oleh masyarakat hanya dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kita tidak harapkan seperti itu. Jadi kita mengharapkan semua yang dibangun oleh pemerintah pusat ini bisa berlangsung langgeng lama. Jadi terutama daerah-daerah ini kan daerah-daerah strategis yang diberi itu, seperti daerah-daerah tikungan, daerah-daerah yang ada basis kerawanan segala macam, supaya mengurangi kerawanan-kerawanan seperti itu. Dari Sumatera Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, ini Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan bahwa pembangunan PJUTS penting untuk tujuan keamanan dan juga membantu menerangi kegiatan masyarakat di wilayah Sumatera Barat. Ini yang seperti kita ketahui juga bahwa energi baru terbarukan atau EBT dan salah satunya juga ini tenaga surya juga harus terus dikembangkan sebagai salah satu pengganti dari bagaimana mungkin nantinya ini menjadi salah satu energi alternatif yang juga bisa menjadi pilihan di sejumlah daerah, tidak hanya di wilayah Sumatera Barat yang baru saja dilakukan proses pembangunan. Kita beralih ke informasi dari Komisi 2 DPR RI, ini apresiasi partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di wilayah Kepulauan Riau. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu di Provinsi Kepulauan Riau di tengah pandemi COVID-19. Partisipasinya meningkat sekitar 11% sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 1.168.188 pemilih. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu di Provinsi Kepulauan Riau di tengah pandemi COVID-19. Partisipasinya meningkat sekitar 11% sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 1.168.188 pemilih. Anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengungkapkan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kepri sudah berjalan dengan baik dengan penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilaporkan berjalan aman dan terkendali. Namun Sodik mengaku ingin mendalami faktor meningkatnya partisipasi pemilih di Kepri. Saya khawatir ada dugaan katanya karena terkait langsung dengan iming-iming sembako dan lain-lain. Di tengah sulitnya orang mendapatkan sembako, ada iming-iming itu, kemudian itu menjadi pendorong utama. Tapi sekali lagi ini baru dugaan, belum terbukti ya. Kenapa? Karena memang agak unik. Di saat sulit kok partisipasinya lebih tinggi dibandingkan saat aman. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menuturkan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kepri secara umum sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh infrastruktur seperti sulitnya transportasi dan jaringan internet. 4% saja cuma daratannya, jadi semua soal infrastruktur ya, apakah itu transportasi, kemudian tadi infrastruktur jaringan internet masih menjadi obstacle ya, masih menjadi hambatan ya. Ahmad Doli mengatakan Komisi 2 sudah membentuk panja evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dari Kepulauan Riau, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengungkapkan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik dengan penerapan protokol kesehatan. Setiap aktivitas pelaksanaan tahapan pilkada yang dilaporkan berjalan dengan aman dan juga terkendali. Meningkatnya partisipasi pemilih di Kepulauan Riau menurutnya merupakan suatu bentuk harapan dari masyarakat yang menginginkan sosok pemimpin atau kepala daerah yang lebih baik. Sehingga masyarakat terdorong untuk menyalurkan hak suaranya dalam pilkada yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu. Ini salah satu hal yang positif dan juga baik. Kita harapkan sekali lagi partisipasi masyarakat dalam setiap pengadaan pemilihan umum maupun pilkada maupun juga pilpres ini bisa terus ditingkatkan. Dan juga kita berharap nantinya KPU bersama dengan Bawaslu bisa terus juga menerapkan bagaimana terkait dengan hal-hal untuk bisa meningkatkan partisipasi dari para masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini DPR RI dorong hadirnya kantor imigrasi Lebak dan juga Pandeglang.
Dalam reses masa persidangan ketiga tahun 2020-2021, Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi yaitu Desmond J. Mahesa menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum dan juga HAM Kantor Wilayah Banten guna menyerap aspirasi mitra kerja dan juga masyarakat di wilayah Banten. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Dalam reses masa persidangan 3 tahun 2020-2021, Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Desmond J. Mahesa menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten guna menyerap aspirasi mitra kerja dan masyarakat Banten. Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Khairunisa menyampaikan, luasnya wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 non-TPI yang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Pandeglang mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Oleh karena itu, Ade Rosi mendorong hadirnya kantor imigrasi di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak agar dapat mempermudah akses masyarakat dalam pembuatan paspor. Khususnya di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang, bahwa di sana itu belum terdapat kantor imigrasi. Sehingga masyarakat dari Lebak dan Pandeglang harus jauh-jauh datang ke Serang dalam hal pembuatan paspor. Dan ini ya bisa menghabiskan waktu yang cukup lama, kemudian juga hal ini sebetulnya pernah saya sampaikan kepada Kanwil Hukum HAM yang terdahulu, kepada Pak Menteri Yasona juga pernah saya sampaikan. Ade Rosi juga menambahkan hadirnya kantor imigrasi di Pandeglang dan Lebak juga untuk memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian di wilayah selatan Provinsi Banten. Ia berharap dengan adanya kantor imigrasi, pengawasan terhadap tenaga kerja asing lebih banyak lagi dan tidak terulang kembali seperti yang pernah terjadi dalam kasus semen merah putih di selatan Banten. Kita tahu beberapa saat yang lalu sempat ada kasus semen merah putih, itu adanya di selatan, itu adanya di wilayah Lebak, ya di Baya. Sehingga ya mudah-mudahan dengan adanya kantor imigrasi bisa mengawasi perjalanan gerak-gerik tenaga kerja asing. Dari Provinsi Banten, Syamsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Khairunisa menyampaikan bahwa luasnya wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 non-TPI yang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang dan juga Kabupaten Pandeglang mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Oleh karena itu, Ade Rosi mendorong hadirnya kantor imigrasi di wilayah Kabupaten Pandeglang dan juga Lebak agar dapat mempermudah akses masyarakat dalam pembuatan paspor, sehingga dapat mengurangi beban kantor imigrasi kelas 1 di Kota Serang. Dan kita harapkan sekali lagi bahwa kerjasama ataupun juga rapat yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dengan Kementerian Hukum dan juga HAM wilayah Banten dan juga sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Banten nantinya bisa menghasilkan ataupun juga akhirnya bisa membangun setidaknya yang juga diharapkan oleh masyarakat Banten terkait dengan bagaimana kantor imigrasi di wilayah yang juga menjadi salah satu mungkin nanti bisa mengurangi beban kantor imigrasi kelas 1 di Kota Serang. Dan bisa tadi sudah kami hadirkan informasi-informasi seputar bagaimana kegiatan-kegiatan ataupun juga terkait dengan bagaimana kunjungan kerja dari para anggota DPR di sejumlah daerah. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali dengan tajuk ataupun juga topik utama ini terkait dengan bagaimana evaluasi subsidi kuota dari pembelajaran jarak jauh. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi.
Masih bersama dengan saya Supki Abdul dalam Suara Parlemen Pagi, menemani Anda di hari Senin 8 Maret 2021. Kali ini kita sudah masuk dalam segmen terkait dengan bagaimana subsidi kuota pembelajaran jarak jauh. Apakah Anda ini termasuk ataupun juga putra-putri Anda termasuk yang juga sudah mendapatkan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Pastikan sekali lagi bahwa mungkin ini Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan akan kembali memberikan subsidi kuota. Namun seperti apa evaluasi pemberian kuota tersebut? Kita akan simak terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini. Evaluasi kuota PJJ. Pemerintah akan menghentikan bantuan subsidi kuota untuk penerima kuota belajar pendidikan jarak jauh atau PJJ yang tidak menggunakan bantuan kuota sama sekali hingga penggunaan di bawah 1 GB pada April 2021 mendatang. Untuk itu, pemerintah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam program subsidi kuota dan meminta Kemendikbud untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait alasan penghentian pemberian subsidi kepada siswa dengan kategori tertentu, agar hal ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Pemerintah harus mencari tahu penyebab tidak maksimalnya penggunaan kuota internet, sebab hal ini bisa diakibatkan karena kesalahan data penerima, tidak mendukungnya jaringan internet, dan keterbatasan gawai sehingga tidak mendukung kegiatan PJJ yang berbasis daring. Untuk itu, pemerintah harus mendukung proses belajar mengajar bagi siswa yang dikeluarkan dari daftar subsidi pulsa dengan mempertimbangkan kebutuhan para siswa. DPR mengimbau agar tenaga pendidik dan peserta didik untuk menggunakan bantuan kuota internet secara bijak dan sebaik-baiknya, serta mengoptimalkan bantuan kuota untuk mendukung pembelajaran jarak jauh agar sampai kegiatan belajar mengajar tetap berjalan maksimal di tengah pandemi COVID-19. Ya, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan memastikan penggunaan kuota belajar pendidikan jarak jauh atau PJJ di bawah 1 GB pada 2020 tidak lagi akan menerima subsidi kuota belajar pada April 2021 mendatang. Pernyataan itu disampaikan PLT Kepala Pusat Data dan juga Teknologi Informasi Hasan Habibi menyusul hasil evaluasi pemberian kuota selama 2020. Menurut Hasan, jumlah penggunaan kuota belajar jarak jauh di bawah 1 GB tidak efektif. Sementara untuk penggunaan kuota di atas tersebut, pihaknya mengasumsikan data internet efektif terpakai. Sementara itu, Hasan mengimbau agar masing-masing satuan pendidikan maupun perguruan tinggi untuk segera memperbaharui data penerima kuota belajar jarak jauh di tahun 2021. Pembaruan data dilakukan agar penerima bisa menerima data pada April mendatang. Dan berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, tahun lalu subsidi kuota diterima 35,7 juta warga pendidik ataupun juga pendidikan mulai dari siswa hingga dosen. Capaian ini tidak memenuhi target yang seharusnya, yakni mencapai 59,5 juta penerima. Dan sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan terjadi pengurangan besaran kuota internet gratis untuk membantu belajar jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Bantuan kuota tersebut mulai dikirim 11 hingga 15 Maret 2021 mendatang. Subsidi kuota untuk siswa PAUD hanya 7 GB per bulan, siswa pendidikan dasar dan juga menengah akan mendapatkan kuota sebesar 10 GB, sedangkan guru 12 GB serta mahasiswa dan juga dosen masing-masing akan mendapatkan kuota sebesar 15 GB. Namun Nadiem menyebutkan kali ini pemakaian kuota tidak lagi dibatasi. Tahun lalu setiap
setiap penerima ini hanya bisa memakai 5 GB kuota secara bebas. Sementara sisanya dibatasi untuk aplikasi tertentu saja. Seperti itu pemirsa, kita harapkan sekali lagi dengan pemberian kuota ini setidaknya ini bisa mengurangi beban para orang tua dan juga siswa yang sudah setahun lebih melakukan pembelajaran secara daring ataupun juga jarak jauh. Kita harapkan nantinya bulan Juli di tahun 2021 sebagai ataupun juga rencana pemerintah dalam hal ini akan membuka pembelajaran secara tatap muka akan bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana evaluasi kuota pembelajaran jarak jauh. Pastikan Anda tetap bersama kami. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya, kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi dan ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana evaluasi kuota dalam pembelajaran jarak jauh. Dan dalam pelaksanaan program, subsidi kuota menuai beragam pro dan juga kontra. Meskipun banyak warga pendidikan yang merasa terbantu, tapi tidak jarang nih pendidik ataupun juga peserta didik mengeluhkan belum menerima kuota. Apakah Anda termasuk yang belum menerima kuota tersebut? Karena hal tersebut nih sejumlah pihak termasuk anggota DPR mengkritik mekanisme distribusi kuota yang tidak merata dan juga tidak disesuaikan berdasarkan kebutuhan penerima. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menyoroti proses verifikasi data yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Huda menuturkan verifikasi data baik yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pihak universitas sama-sama lemah. Dan Huda juga menilai harusnya subsidi itu merupakan bantuan yang diberikan untuk orang yang tidak mampu. Ia menyarankan agar siswa atau mahasiswa yang merasa dari keluarga yang mampu secara finansial agar tidak menyetorkan nomor handphone ke pihak sekolah maupun juga kampus. Untuk itu, Huda berharap Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan segera melakukan evaluasi terkait dengan proses pendataan penerima bantuan kuota internet. Dan Ketua Komisi 10 juga menilai Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan juga harus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak sekolah dan juga kampus. Karena pendataan awal mengenai penerima bantuan kuota internet ini dilakukan di sekolah dan juga kampus. DPR menghimbau agar tenaga pendidik dan juga peserta didik untuk menggunakan bantuan kuota internet secara bijak dan juga sebaik-baiknya, serta mengoptimalkan bantuan kuota untuk mendukung pembelajaran jarak jauh agar sampai kegiatan belajar mengajar tetap berjalan maksimal di tengah pandemi COVID-19. Kita harapkan sekali lagi nantinya dalam masa sidang yang baru ini Komisi 10 DPR RI bisa mengundang Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan untuk akhirnya bagaimana ini proses terkait dengan bagaimana pembagian kuota kepada sejumlah pendidik maupun juga tenaga pendidik ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa dibagikan atau juga ini bisa disebarkan kepada para pelajar yang benar-benar membutuhkan secara finansial terkait dengan program kuota gratis dari pemerintah. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini Senin 8 Maret 2021. Pastinya sekali lagi kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menggunakan masker. Pastikan Anda selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Pastikan Anda juga terus menjaga jarak ataupun juga physical distancing. Pastikan Anda untuk selalu menjauhi kerumunan dan juga kurangi mobilitas. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.